Perkenalkan, nama saya Putri Nusafika dari kelas 8 SMP Negeri 1 Tulang. Perkenalkan, nama saya Rosi Basari, kelas 8 SMP Negeri 1 Tulang. Baik, sebelum masuk materi, apakah kalian tahu tentang sumber daya manusia dan suku di negara India? Kalau belum tahu, kami akan menjelaskan materi ini. Penjelasan pertama akan dibawakan oleh Vika. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pembina, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pengertian sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Baik, penjelasan yang kedua akan dibawakan oleh Rosita. Komponen data sumber daya manusia. Adapun dari sumber daya manusia diantaranya adalah kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Inovatif yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Kejujuran dalam bekerja. Kejujuran selain membawa banyak dampak positif juga membawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Pentingnya kejujuran dalam bekerja wajib kita terapkan sejak usia dini agar senantiasa bersikap jujur dalam berbagai tindakan. Kehadiran dalam bekerja. Kehadiran seorang karyawan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Kecuali ada hal-hal yang lain sifatnya penting dan hal tersebut dapat bertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Sistem kehadiran karyawan sudah ditentukan dan diatur dari perusahaan dan kemudian diterapkan di masing-masing bagian. Sikap dalam bekerja. Sikap positif diperlukan terutama jika menemukan masalah dalam pekerjaan. Jangan langsung pasrah melainkan berusaha mencari berbagai jalan untuk mencari solusi permasalahannya. Bisa jadi ini langkah untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, jadi diselesaikan dengan hati yang jernih. Inisiatif dan kreatif. Seorang akan dikatakan kreatif apabila dia mampu membuat atau menciptakan sesuatu, entah itu hasil pemikiran atau asumsi dari orang-orang yang belum pernah melihat hal yang dibuatnya. Namun orang yang kreatif belum tentu inisiatif, sedangkan seseorang akan dikatakan mempunyai inisiatif apabila dia mampu melakukan sesuatu tanpa disadari. Di sekitarnya mungkin pula dia selalu mengadakan dirinya sendiri dalam melakukan hal apapun. Namun orang yang punya inisiatif belum tentu kreatif kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain sangat diperlukan dalam bekerja, karena kerjasama dan membantu kelancaran dalam pekerjaan dan bekerjanya suatu pekerjaan. Keandalan dalam bekerja. Andalan dalam menjaga pekerjaan berarti mampu menjalani kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika kerja. Mampu mengembangkan kreatif diri yang taat moral dan etika. Mampu menjaga kejujuran dan keikhlasan hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan, serta mampu membebaskan diri dari kontrol dan pengaruh negatif orang lain. Pengetahuan tentang pekerjaan. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kerja agar dapat melakukan kerja dengan wajar. Pengalaman kerja ini sebelum ditempatkan dan harus diperoleh pada ia bekerja dalam pekerjaan tersebut.
tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dalam bertanggung jawab berarti kita sedang menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam pekerjaan selalu saja ada kesalahan yang kita perbuat, dan kesalahan tersebut kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan, harus diselesaikan. Di saat kita menyelesaikan masalah itu, kita harus bijaksana dalam memilih cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal tersebut agar rasa tanggung jawab yang telah kita kerjakan dapat berhasil dengan baik, sehingga masalah itu kita dapat selesaikan dengan bijaksana. Pemanfaatan waktu dalam bekerja. Waktu tidak hanya secara dengan uang, namun lebih dari itu, waktu merupakan aset tak kasat mata yang paling sulit untuk dikendalikan penggunaannya. Untuk itulah kita harus memanfaatkan waktu dengan lebih efisien. Baik, penjelasan yang ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri. Suku India adalah pemukim pertama Amerika Utara, datang dari Asia, bertambah dari 200. Suku India adalah pemukim pertama Amerika Utara, datang dari Asia, bertambah dari 20 tahun lalu. Karena mengikuti hewan buruan, mereka mengembara melewati Selat Bering. Dulu tanah genting, kini pemisah titik paling timur benua Asia dan titik paling barat benua Amerika. Lambat laun mereka menetap dan dijadikan bertambah sempurna, dijadikan beragam suku. Berabad-abad mereka membangun warga teratur. Pada masa zaman ke-16 orang Eropa tiba di Amerika Utara untuk pertama kali. Karena mengira tiba di India, Asia, mereka secara keliru menyebut penduduk asli itu orang India. Orang Eropa menginginkan tanah. Karena itu keberadaan penduduk asli terancam. Kaum India lalu berperang melawan para pemukim baru. Pada masa zaman ke-19, suku India melawan pemerintah Amerika Serikat yang berusaha mengusir mereka. Lewat perjuangan dingin, kaum India dipindahkan ke reservat, kawasan khusus buat mereka. Hingga kini banyak orang India sedang hidup di sana. Wilayah negara India. Sebelum orang Eropa tiba, suku India menduduki beberapa wilayah yang sekarang menjadi AS. Suku India dikelompokkan menjadi 6 wilayah geografis. Pemukiman Eropa secara bertahap mendesak suku-suku India ke barat dan barat kekuatan. Kesudahannya pada 1890, mereka menetap di beberapa reservat yang terbesar. Kesimpulan dari makalah ini ialah dari kegiatan mengamati sumber daya manusia ini kita bisa mengetahui salah satu faktor yang penting. Sumber daya manusia adalah manusia sebagai penggerak dan pemikir untuk melakukan pekerjaan. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Komponen sumber daya manusia adalah 9, salah satunya adalah kualitas pekerjaan dan inovatifnya dan kejujuran dalam bekerja. Suku India adalah pemukiman pertama dari Amerika Utara, datang dari Asia, bertambah 20.000 tahun lalu. Baik, waktunya sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya apa pengertian mikro dan makro. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Dari kelompok 7 ingin bertanya, ada berapa komponen data sumber daya manusia? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu ada 9. Yang pertama, kualitas pekerjaan dan inovatifnya. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja. Yang ketiga, kehadiran dalam bekerja.
Yang keempat, sikap dalam bekerja. Yang kelima, inisiatif dan kreatif. Yang keenam, keandalan dalam bekerja. Yang ketujuh, pengetahuan tentang pekerjaan. Yang kedelapan, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang kesembilan, pemanfaatan waktu dalam bekerja. Cukup sekian presentasi dari kami. Selamat